Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para jamaah salat isya dan salat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat mulia dan berharga ini, layaknya kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia biasa, tiada kata lain untuk mengucap rasa syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan dan berikan kepada kita. Begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan sampai manusia tidak akan bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau manusia itu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, pasti kita ini nggak akan bisa menghitung. Coba secara kesadaran, sudah berapa kali kita menghirup udara segar mulai dari bangun tidur sampai sekarang? Tentu tidak akan ada yang bisa menghitungnya. Nah, itulah kenapa rasa syukur itu selain kita melalui hati kita bersyukur, kita meyakini semakin meningkat iman kita. Setelah itu kita ucapkan dengan lisan kita. Dan setelah itu wujud dari rasa syukur itu harus kita buktikan dengan perbuatan ataupun kita amalkan, kita bagikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para jamaah yang berbahagia, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, uswatun hasanah, yang dimana Rasulullah ini adalah manusia terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Nah, sudah tidak terasa kita hampir mau menuju ke pertengahan Ramadan. Seolah-olah Ramadan itu baru saja kemarin. Sama halnya kita para jamaah, seolah sekarang kita udah dewasa. Dulu kita masih kecil, kita tidak tahu baik buruk, benar salah. Sering berjalannya waktu kita menjadi manusia yang sedikit demi sedikit manusia yang dewasa. Kita sudah remaja, ternyata kita sudah menikah, kita punya anak, kita punya istri, dan bahkan mungkin kita sudah punya cucu. Itulah waktu. Begitu banyak manusia yang hidup di dunia ini menyesal karena tidak dapat memaksimalkan menggunakan waktunya dengan baik. Maka waktu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai kita sia-siakan. Sama halnya dengan Ramadan tahun ini para jamaah. Yang mungkin ketika Ramadan tahun kemarin kita masih bisa satu shop sama saudara kita, sama mungkin ketika buka puasa masih sama buka bareng istri kita ataupun anak kita ataupun orang-orang kerabat yang ada di sekitar kita. Tetapi di tahun ini sudah tidak ada lagi ataupun sudah nggak bisa bersama kita lagi. Nah, itu merupakan bagian dari pelajaran yang dimana kita harus dapat memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan baik. Nah, para jamaah yang berbahagia, kalau ada sebuah pertanyaan, kira-kira sebelum Ramadan ini kita ini udah puasa apa belum kira-kira? Ya, puasa mungkin puasa Senin Kamis gitu nggih. Puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan gitu. Itu secara syariat mungkin puasa itu kita artikan menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi kalau kita maknai secara luas dan secara mendalam, sebenarnya kita ini adalah manusia puasa. Kenapa saya katakan manusia puasa? Manusia puasa adalah manusia yang dimana dia mengontrol, dia menahan apa yang menjadi keinginannya. Misalnya ibu-ibu itu biasanya kalau ke mall, ke pasar itu rasanya lihat baju itu bagus semua dan pengen dibeli, nggih. Tetapi ibu-ibu ini menggunakan metode puasa, ya. Mosok dituku kabeh, lemari gak cukup. Kalau gitu ya buat untuk kebutuhan yang lain. Itu ibu-ibu di sini menggunakan metode puasa, mengontrol, menahan.
ya. Karena ada sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Di sini mungkin bapak misalnya kalau pengen lihat baju rasanya pengen dipakai semua, ya. Tapi kalau kita pakai semua rasanya kita menjadi orang gila. Nah, itulah kenapa manusia dalam hidup ini memerlukan metode puasa. Kalau tidak menggunakan metode puasa, manusia itu akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sama halnya dengan dalam sebuah pertandingan sepak bola, para jamaah. Sepak bola itu akan menjadi menarik kalau di dalamnya ada peraturan-peraturan, ada sebuah batasan-batasan yang nggak boleh semua pemain lakukan. Misalnya kiper itu hanya boleh pegang bola dalam ruang lingkup kotak penalti. Atau bahkan nggak boleh kalau bola dari back atau dari striker diumpankan ke kiper dipegang juga nggak boleh. Maka akan terjadi pelanggaran. Sama halnya dengan yang pemain-pemain yang lain. Pemain yang lain nggak boleh megang bola seenaknya. Hanya bola ketika pas pertandingan dihentikan baru boleh pegang bola. Nah, gimana kalau semua pemain boleh pegang bola, tidak ada pelanggaran, boleh nendang, tidak ada offset, ya pasti pertandingan sepak bola itu tidak akan menarik untuk kita tonton, tidak nikmat, tidak indah. Justru letak keindahannya itu adalah semua pemain melaksanakan peraturan, ya. Kalau ada pemain yang melanggar, pasti dia akan terkena peringatan, mungkin secara lisan dari wasit. Hanya dibaleni meneh kartu kuning, dibaleni meneh kartu merah. Lah yang akan dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah selain diri kita sendiri, selain itu juga tim yang dibela. Samanya dengan kehidupan ini, para jemaah. Kalau kita tidak menggunakan metode puasa dalam kehidupan sehari-hari, niscaya kita akan mengalami yang namanya kerusakan. Nah, Ramadan ini adalah ar-Ramadanu madrasatun. Jadi Ramadan ini adalah bulan pendidikan yang dimana selama 1 bulan penuh ini kita dididik untuk menjadi manusia yang disiplin dan bertanggung jawab. Ya, untuk menghadapi apa? Untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Nah, ini jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan, para jamaah. Jadi kalau dalam kehidupan saya katakan puasa ini bagian dari, kalau misalnya bapak-bapak nanti membuat sebuah organisasi ataupun jadi presiden, ya, bikin kabinet yang dimana ada manusia syahadat, manusia sholat, manusia puasa, manusia zakat, dan manusia haji. Nah, manusia syahadat maksudnya apa? Di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah kabinet ini memerlukan orang yang pandai yang namanya public speaking, syahadat. Meskipun dia tidak terlalu pintar, tapi secara retorika dalam berdakwah ataupun menyampaikan dia bagus. Atau orang pintar, profesor, dokter, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa public speaking, kurang bisa menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Akhirnya wong nggak ngerti kabeh. Nah, ini tingkat profesor biasanya. Nah, perlunya di dalam sebuah kabinet ataupun organisasi ini harus ada orang yang ahli berbicara, public speaking. Yang kedua adalah manusia sholat. Ya, manusia sholat ini adalah yang dimana sholat ini saya analogikan dengan istiqomah. Yang dimana setiap hari kita harus istiqomah menjalankan. Selain itu kewajiban, tapi harus kita jadikan sholatnya adalah bagian dari rasa syukur kita sebagai hamba Allah. Ya, manusia sholat. Maksudnya apa? Dalam sebuah organisasi itu harus ada orang yang istiqomah dalam menjalankan sebuah program, ataupun meningkatkan lebih baik. Nah, manusia sholat ini harus ada di dalam sebuah ruang lingkup organisasi ataupun struktur. Nah, yang ketiga manusia puasa. Manusia puasa ini harus ada di dalam kabinet ataupun ruang lingkup organisasi. Kenapa? Pentingnya tidak semua program, tidak semua kebijakan itu harus diputuskan, harus ada yang ngontrol. Lah, yang ngontrol ini siapa? Yang ngontrolnya adalah manusia puasa. Nah, kalau nggak ada manusia puasa, wah semua itu akan mengalir begitu saja. Tidak ada evaluasi, tidak ada yang namanya penilaian dan sebagainya itu. Lah, manusia puasa ini harus ada. Nah, yang selanjutnya adalah manusia zakat. Manusia zakat ini adalah yang dimana dalam sebuah organisasi ataupun kabinet yang harus mempunyai rasa kepedulian sosial, Jadi agar sebuah organisasi ini semakin maju, ya harus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya Masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah ini juga harus
memperdulikan ataupun melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitar. Jangan sampai masjid ini ini masjid, jangan sampai seperti itu. Maka keberadaan masjid ini harus mempunyai dampak untuk masyarakat. Ya, misalnya kalau ada tetangganya nggak bisa makan, ada tetangganya yang sulit menyekolahkan anaknya, ya kalau kita punya saldo banyak, ya apa susahnya kita menyalahkan mereka. Itu bagian dari tugas kita para jamaah. Jangan sampai saldo kita banyak kita bahagia. Nah, itulah kalau kita melihat beberapa masjid yang maju para jamaah, saldo itu hanya sisa beberapa saja, diputar digunakan terus untuk kegiatan-kegiatan sosial. Lah, ketika masjid sudah mempunyai dampak sosial yang baik di masyarakat, pasti masyarakat itu akan melihat, oh masjid ini ternyata luar biasa rasa kepeduliannya. Yang mungkin sebelumnya dia nggak pernah ke masjid, ya akhirnya hatinya tergerak melalui apa? Melalui program-program Masjid Istiqomah kepada warga sekitar para jamaah. Nah, kalau kita hanya fokus sholat di masjid, kita bikin kajian-kajian, kalau kita dakwah kepada orang yang sudah ngerti, itu sudah wajar. Kalau kita dakwah kepada orang yang belum mengerti, belum pernah pergi ke masjid, itulah sasaran dakwah kita para jamaah. Dengan cara apa? Ya dijak makan, dijak sarapan, ya, ataupun ditanya kebutuhannya apa. Lah, inilah peran masjid harus lebih modern dan harus berkemajuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kita cuek, bahkan abai, tidak tahu. Nah, inilah jangan sampai. Ini manusia zakat ini harus ada. Selanjutnya adalah manusia haji. Manusia haji adalah memikirkan puncak prestasi. Kalau dalam rukun Islam itu kan orang sudah naik haji kan sudah merasa, wah ini jangan sampai merasa paling soleh, bahkan belum sempurna kalau hanya sekedar haji para jamaah. Lah, dalam kehidupan organisasi ataupun struktur, manusia haji adalah memikirkan prestasi. Ke depan masjid ini harus kemana? Pembangunan, entah pembangunan secara berjamaah, jamaahnya gimana, ataupun bangunan secara fisik dan sebagainya itu. Lah, para jamaah yang berbahagia, itulah 5 hal yang dimana agar kabinet ataupun struktur dalam sebuah organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Lah, Ramadan ini adalah pelajaran bagi diri kita untuk menjadi manusia puasa, mengontrol, menahan dari apa yang menjadi keinginan kita para jamaah. Nah, sekiranya demikian ceramah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan para jamaah pada umumnya. Mohon maaf, nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Nasru minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.